Let's growth, health, and youthful with Groovy. Dalam video ini, kita akan membahas farmakologi obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan osteoporosis. Tetapi, pertama-tama, mari kita jelajahi mekanisme biologis, perkembangan osteoporosis, dan remodeling tulang, untuk lebih memahami cara kerja obat-obatan ini. Remodeling tulang adalah proses berkelanjutan yang terjadi sepanjang hidup kita, dan penting untuk menjaga kesehatan tulang. Ini melibatkan dua jenis sel utama. Osteoklas yang bertanggung jawab untuk memecah jaringan tulang dalam proses yang dikenal sebagai resorpsi, dan osteoblas yang membangun jaringan tulang baru dalam proses yang dikenal sebagai pembentukan. Pada individu sehat, proses ini seimbang dalam menjaga massa dan kepadatan tulang. Jadi, remodeling tulang terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan fase istirahat. Pada fase ini, tulang tetap dalam keadaan stabil, tanpa terjadi remodeling aktif. Fase ini ditandai dengan adanya sel-sel pelapis tulang yang menutupi permukaan tulang dan membantu mempertahankan integritasnya. Pada tahap ini sel-sel prekursor osteoblas dan osteoklas tidak aktif, menunggu sinyal untuk memulai proses remodeling. Setelah fase istirahat, tahap aktivasi dimulai. Pada tahap ini, osteoblas yang telah dewasa karena pengaruh berbagai molekul pemberi sinyal faktor-faktor tersebut mengeluarkan reseptor aktivator ligan faktor kappa B nuklir atau RANG-L dan pasangannya osteoprotogerin atau OPG. Faktor-faktor ini merangsang sel-sel prekursor osteoklas yang memiliki reseptor RANG-L di permukaannya. Interaksi antara ligan RANG dan reseptor RANG mendorong pematangan sel-sel prekursor osteoklas menjadi osteoklas aktif. OPG berperan sebagai pengatur dalam proses ini dengan mengikat RANG-L, sehingga mencegahnya berinteraksi dengan RANG dan menghambat aktivasi osteoklas. Proses remodeling tulang yang sehat bergantung pada keseimbangan halus antara OPG dan RANG-L. Sekarang resorpsi mengikuti aktivasi, dan ini adalah fase di mana osteoklas memecah jaringan tulang dengan mensekresi enzim dan asam, termasuk catepsin K. Akibatnya kalsium dan fosfat dilepaskan ke dalam aliran darah, berkontribusi terhadap keseimbangan mineral tubuh. Hormon kunci seperti estrogen dan hormon paratiroid atau PTH memiliki dampak signifikan pada kesehatan tulang dengan mengendalikan fungsi osteoblas dan osteoklas. Estrogen mengurangi ekspresi RANG-L, sekaligus meningkatkan produksi OPG, sehingga menghambat aktivitas osteoklas. Sebaliknya, PTH memainkan peran yang lebih rumit dalam remodeling tulang. Pada dosis intermiten yang rendah PTH, merangsang pembentukan tulang, dengan mendorong diferensiasi dan aktivitas osteoblas, namun pada tingkat yang tinggi atau terus-menerus PTH, dapat meningkatkan resorpsi tulang, dengan merangsang aktivitas osteoklas secara tidak langsung, melalui peningkatan ekspresi RANG-L, dan penurunan produksi OPG. Setelah resorpsi, fase pembalikan dimulai. Pada tahap ini, permukaan tulang mengalami serangkaian perubahan untuk mempersiapkan pembentukan tulang baru, seiring dengan kemunduran osteoklas, dan sel-sel lapisan tulang muncul kembali di permukaan tulang. Ketika aktivitas osteoblas terbentuk, hal ini menandai transisi dari fase pembalikan ke fase pembentukan. Pada fase ini, osteoblas dipandu ke permukaan tulang oleh berbagai molekul pemberi sinyal dan faktor pertumbuhan. Mereka memulai pembangunan jaringan tulang baru dengan mendepositkan matriks protein osteoid yang kemudian termineralisasi melalui penggabungan ion kalsium dan ion fosfat. Sklerostin, suatu protein yang berasal dari osteosit, memainkan peran kunci dalam mengatur pembentukan tulang dengan menghambat jalur sinyal WNT dalam osteoblas yang penting untuk perkembangan dan fungsinya. Sehingga sklerosin bertindak sebagai pemutus pembentukan tulang. Ini membantu menjaga keseimbangan antara kerusakan dan pertumbuhan tulang, memastikan kesehatan tulang yang baik secara keseluruhan. Setelah fase pembentukan, tahap mineralisasi terjadi. Pada langkah ini, matriks protein lunak atau osteoid yang dibuat oleh osteoblas mulai mengeras. Hal ini terjadi ketika ion kalsium dan fosfat bergabung dengan osteoid
dan membentuk struktur mineral kuat yang disebut hidroksiapatit. Setelah mineralisasi selesai, proses remodeling tulang berpindah ke fase istirahat. Dalam fase ini, tulang tetap dalam keadaan stabil, tanpa adanya remodeling aktif, dan sel-sel lapisan tulang menutupi permukaan tulang untuk membantu menjaga integritasnya. Fase istirahat ini berlangsung sampai siklus remodeling berikutnya dimulai, dengan mempertahankan proses pembaharuan dan perbaikan tulang yang berkesinambungan. Setelah mengeksplorasi proses kompleks dari remodeling tulang, sekarang, mari kita pelajari berbagai kelas pengobatan osteoporosis dan bagaimana obat-obatan tersebut menargetkan berbagai aspek dari proses ini. Kita akan mulai dengan inhibitor ligan RANG, sebuah kelas obat yang dirancang untuk secara khusus mengganggu sinyal molekuler antara osteoklas dan osteoblas. Ingat bahwa RANG-L adalah protein yang terutama diproduksi oleh osteoblas dan sel stroma sumsum tulang yang berikatan dengan reseptornya RANG pada sel prekursor osteoklas. Interaksi ini sangat penting untuk pematangan dan aktivasi dari osteoklas, mendorong resorpsi tulang. Sebaliknya osteoprotogen adalah penghambat alami RANG-L, karena ia bertindak sebagai reseptor umpan dan mencegah RANG-L agar tidak berikatan, sehingga menghambat aktivasi osteoklas. Inhibitor RANG-L seperti denosumab dirancang untuk meniru aksi OPG. Denosumab adalah antibodi monoklonal yang secara khusus menargetkan dan mengikat RANG-L, secara efektif menetralisirnya dan mencegahnya berinteraksi dengan RANG pada sel prekursor osteoklas. Dengan memblokir interaksi ini, denosumab menghambat pematangan dan aktivasi osteoklas, yang pada akhirnya mengurangi resorpsi tulang. Akibat dari penghambatan ini, terjadi penurunan keseluruhan aktivitas resorpsi tulang, menghasilkan keseimbangan yang lebih baik antara pembentukan dan resorpsi tulang. Hal ini, pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kepadatan mineral tulang dan penurunan risiko patah tulang bagi individu dengan osteoporosis. Berdasarkan pemahaman kita tentang obat-obatan osteoporosis, golongan obat berikutnya yang akan kita diskusikan adalah bifosfonat yang termasuk golongan ini, seperti alendronat, risendronat, dan ibandronat. Obat-obatan ini terutama menargetkan osteoklas, sel-sel yang bertanggung jawab untuk resorpsi tulang, untuk membantu menyeimbangkan kembali remodeling tulang demi pembentukan tulang. Bifosfonat memiliki struktur kimia yang sangat mirip dengan molekul yang ditemukan secara alami dalam tubuh yang disebut pirofosfat. Kesamaan ini memungkinkan mereka untuk mengikat bagian mineral tulang yang dikenal sebagai hidroksiapatit. Selama resorpsi tulang, osteoklas tidak hanya memecah jaringan tulang, tetapi juga mengambil bifosfonat yang terikat pada tulang. Begitu berada di dalam osteoklas, bifosfonat menghambat enzim yang disebut farnosil piroposfat sintase atau FPPS yang terlibat dalam produksi lipid isopranoid. Lipid ini sangat penting untuk fungsi dan kelangsungan hidup osteoklas dengan menghambat farnosil pirofosfat sintase. Bifosfonat mengganggu produksi lipid isopranoid yang menyebabkan penurunan aktivitas osteoklas dan akhirnya mendorong apoptosis osteoklas atau kematian sel. Sebagai akibatnya resorpsi tulang berkurang, memungkinkan keseimbangan yang lebih baik antara pembentukan dan resorpsi tulang. Hal ini pada akhirnya mengarah pada peningkatan kepadatan mineral tulang dan penurunan risiko patah tulang pada individu dengan osteoporosis. Melanjutkan eksplorasi obat-obatan osteoporosis, sekarang mari kita bahas selektif estrogen reseptor modulator atau SERM yang mencakup obat-obatan seperti ralosifen dan bazodosifen. Obat ini bertindak sebagai agonis parsial reseptor estrogen di jaringan tulang, yang berarti mereka dapat mengaktifkan reseptor, tetapi dengan efek keseluruhan yang lebih rendah dibandingkan dengan estrogen. Agonis parsial ini memungkinkan SERM untuk meningkatkan efek positif estrogen pada remodeling tulang, sambil menghindari beberapa efek samping potensial. Efek yang terkait dengan aktivasi penuh reseptor estrogen di jaringan lain, dengan mengaktifkan reseptor estrogen pada osteoblas, SERM meningkatkan diferensiasi proliferasi dan fungsinya. Hal ini mengarah pada peningkatan pembentukan
dan mineralisasi tulang. Berkontribusi terhadap peningkatan kepadatan dan kekuatan tulang. Selain itu, SERM juga ditemukan meningkatkan produksi OPG sehingga menghambat aktivitas osteoklas. Sementara SERM merangsang pembentukan tulang, SERM juga memberikan efek antagonis pada reseptor estrogen yang terletak pada osteoklas dengan menghalangi aktivasi reseptor estrogen pada osteoklas, sehingga mengurangi aktivitasnya dan menghambat resorpsi tulang. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara pembentukan dan resorpsi tulang, mencegah berlebihan pengeroposan tulang, dan menjaga kepadatan tulang. Melanjutkan diskusi kita tentang pengobatan osteoporosis, mari kita bahas analog hormon paratiroid, seperti teriparatid dan abiloparatid. Obat-obat ini dirancang untuk meniru efek hormon paratiroid yang seperti disebutkan sebelumnya, memainkan peran kompleks dalam mengatur kesehatan tulang. Ingat bahwa hormon paratiroid dapat mempunyai efek yang berbeda pada remodeling tulang, tergantung pada konsentrasi dan frekuensi pemberiannya pada dosis intermiten yang rendah. Hormon paratiroid menstimulasi pembentukan tulang dengan mendorong diferensiasi dan aktivitas osteoblas. Ini adalah prinsip yang mendasari analog hormon paratiroid. Teriparatid dan abeloparatid adalah analog sintetik dari hormon paratiroid yang diberikan dengan dosis intermiten rendah, biasanya melalui suntikan subkutan setiap hari, dengan meniru struktur dan fungsi hormon paratiroid endogen. Analog ini berikatan dengan reseptor hormon paratiroid, terutama reseptor PTH1, yang ditemukan pada permukaan osteoblas dan sel prekursornya. Ketika analog hormon paratiroid berikatan dengan PTH1 reseptor, mereka mengaktifkan sinyal jalur yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan proliferasi dan aktivitas diferensiasi osteoblas. Hal ini menghasilkan peningkatan laju pembentukan tulang yang melebihi laju resorpsi tulang, sehingga meningkatkan kepadatan mineral tulang dan mengurangi risiko patah tulang pada individu dengan osteoporosis. Terakhir, kita akan membahasnya inhibitor sklerostin. Golongan obat osteoporosis yang inovatif yang mencakup romosozumab, sejenis antibodi monoklonal, seperti yang telah kita bahas pada tinjauan umum remodeling tulang. Sklerostin adalah protein yang dilepaskan oleh osteosit, yang bertindak sebagai penekan pembentukan tulang, dengan menghalangi jalur sinyal WNT pada osteoblas. Sklerostin inhibitor seperti romosozumab, bekerja dengan secara khusus menargetkan dan mengikat sklerosin, secara efektif menetralkan efek penghambatannya pada jalur sinyal WNT. Dengan menghilangkan penyumbatan ini, jalur WNT dapat berfungsi tanpa hambatan, yang mengarah pada peningkatan proliferasi dan aktivitas diferensiasi osteoblas. Peningkatan aktivitas osteoblas ini menghasilkan percepatan laju pembentukan tulang yang melebihi laju resorpsi tulang. Pergeseran ke arah pembentukan tulang berkontribusi pada kepadatan mineral tulang yang lebih tinggi dan kemungkinan patah tulang yang lebih rendah bagi individu yang menderita osteoporosis. Ringkasnya, terdapat berbagai obat osteoporosis termasuk penghambat rang L-bifosfonat, selektif estrogen reseptor modulator, analog hormon paratiroid, dan penghambat sklerosin, fokus pada berbagai aspek remodeling tulang, untuk membangun kembali keseimbangan antara pembentukan dan resorpsi tulang. Hal ini pada akhirnya menghasilkan kesehatan tulang yang lebih baik dan penurunan risiko patah tulang bagi pasien yang menderita osteoporosis. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe Groovy untuk video selanjutnya. Let's grow together.